Ada waktu-waktu dalam hidup yang terasa ganjil, tak bisa dijelaskan oleh logika, dan sulit dimengerti oleh akal sehat. Kamu merasa seperti berjalan di lorong yang samar, dihantui rasa berat tanpa sebab, padahal langkahmu selalu dalam doa. Kamu merasa seperti ada yang menarik mundur setiap kali kamu hendak melompat lebih tinggi. Usahamu tiba-tiba macet, tidurmu tak nyenyak, hubunganmu dengan orang-orang berubah tanpa alasan yang jelas. Dan yang paling menyakitkan, kamu sadar, ini bukan karena kamu salah melangkah, tapi karena ada yang sedang berusaha menjatuhkanmu diam-diam. Bukan melalui debat terbuka, bukan lewat pertarungan terang-terangan, tapi lewat jalur gelap, jalur sihir, jalur dukun yang menyamar sebagai ustadz. Mereka mengenakan jubah putih, tapi niatnya hitam. Mereka melantunkan ayat, tapi dalam hatinya menyelipkan mantra gelap. Mereka berdiri di mimbar, tapi diam-diam membuka pintu untuk jin dan iblis. Hanya karena satu hal, mereka tidak sanggup melihat kamu bersinar. Inilah kenyataan pahit yang harus kamu hadapi sebagai jiwa terpilih. Kamu bukan sembarang manusia. Kamu dikaruniai cahaya yang membuatmu berbeda. Dan perbedaan itulah yang mengusik mereka. Cahaya itu membakar rasa iri mereka. Dan karena tidak bisa menirumu, mereka memilih untuk mencoba meruntuhkanmu. Tapi mereka lupa satu hal penting. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang dipilihnya. Jiwa terpilih tidak akan tumbang hanya karena sihir. Jiwa terpilih tidak akan melemah hanya karena doa jahat. Jiwa terpilih tidak akan padam hanya karena orang lain mencoba meniupkan angin kedengkian. Justru semakin banyak yang berusaha memadamkanmu, cahaya batinmu akan menyala lebih terang. Tapi kamu perlu sadar dan waspada. Kamu perlu mengenal semua ini agar tak mudah dikendalikan dari kejauhan. Kamu perlu tahu cara bertahan agar tidak tumbang di medan perang yang tak terlihat. Dan semua itu akan terungkap dalam 7 bagian penting dalam materi ini. Materi yang bukan sekadar pengetahuan, tapi senjata gaib untuk membebaskanmu dari ikatan yang tak terlihat. Maka sebelum kita masuk lebih dalam, pastikan kamu telah menyatakan kesediaanmu kepada semesta. Tunjukkan bahwa kamu bukan hanya ingin tahu, tapi siap untuk berubah dan menerima kekuatan spiritualmu sepenuhnya. Klik tombol suka, berlanggananlah dengan sepenuh jiwa, aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan berikutnya tidak kau lewatkan, dan tuliskan di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menyatu dengan cahaya ilahi dan melepaskan segala belenggu yang menghalangi jalan hidupmu. Karena sesungguhnya, bukan kamu yang harus takut pada mereka, tapi mereka yang seharusnya gemetar saat tahu bahwa kamu telah sadar siapa dirimu sebenarnya. Mari kita mulai perjalanan ini dengan jiwa yang lapang, hati yang terbuka, dan niat yang tulus untuk melindungi diri. Bukan dengan membalas kebencian, tapi dengan membangkitkan cahaya. Bagian 1. Iri hati, akar dari santet dan kedengkian yang menggerogoti jiwa. Di dunia ini tidak semua luka berdarah, dan tidak semua musuh menampakkan wajahnya. Ada musuh yang tersenyum saat bertemu, memelukmu saat kamu jatuh, dan mengucapkan selamat ketika kamu berhasil. Namun di balik senyuman itu, tersimpan racun yang perlahan menyusup ke dalam semesta hidupmu. Racun itu bernama iri hati. Iri hati bukan sekadar perasaan tidak suka. Ia adalah bara yang terus menyala dalam dada orang-orang yang tidak sanggup melihat orang lain bersinar. Ia adalah benih gelap yang tumbuh dalam batin mereka yang merasa dunia tidak adil, karena takdir orang lain lebih terang dari miliknya. Dan celakanya, iri hati bukan hanya berhenti di hati. Ia bisa menjelma menjadi niat buruk. Ia bisa berubah menjadi bisikan untuk mencelakai. Ia bisa mengarahkan kaki seseorang pergi ke tempat yang seharusnya tidak didatangi. Tempat di mana sihir dipanggil, jin disuruh, dan santet dilemparkan. Semua itu demi menjatuhkan seseorang yang mereka anggap terlalu bersinar. Namun kini, zaman telah bergeser. Dukun tak lagi berbau dupa dan melilitkan kain hitam. Mereka kini berpenampilan bersih, berbahasa halus, dan menyebut ilmunya sebagai hikmah. Mereka mengutip ayat-ayat suci bukan untuk menyembuhkan, tetapi untuk mengikat. Mereka menggunakan nama Tuhan bukan untuk mengangkat derajat manusia, tetapi untuk menyisipkan mantra-mantra gelap yang dibungkus dengan seolah-olah ketulusan. Dan kamu harus tahu satu hal, orang-orang yang datang ke mereka seringkali adalah orang-orang terdekatmu sendiri. Mungkin yang pernah kau bantu, mungkin yang dulu menumpang teduh di rumahmu,
Mungkin juga seseorang yang selama ini diam, mengamati keberhasilanmu dari kejauhan, lalu mulai merasa tertinggal, terancam, dan tersingkir. Mereka tidak bisa mengerti bahwa cahaya yang kamu miliki bukan hasil dari keberuntungan semata, tapi dari doa-doa panjangmu di waktu yang sunyi, dari tangismu yang tak terlihat, dari keteguhanmu bertahan di saat semuanya ingin menyerah. Dan karena mereka tidak tahu apa yang telah kamu korbankan, mereka ingin mengambil semua yang kamu punya dengan cara tercepat, dengan sihir. Disinilah kenyataan menjadi getir. Karena ternyata, bukan hanya dukun biasa yang menjadi pelaku, melainkan mereka yang menyamar sebagai orang suci, yang mengaku mampu mengembalikan kiriman, tapi sesungguhnya sedang mengunci jalan hidup seseorang, yang mengaku menolong, tapi sebenarnya memenjarakan. Iri hati memang tidak butuh alasan logis. Kadang kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri, dan itu sudah cukup untuk membuat seseorang merasa terancam. Senyummu, kesederhanaanmu, bahkan ketenanganmu, bisa menjadi pisau tajam yang menyayat ego mereka. Dan saat ego mereka terluka, mereka akan mencari cara untuk membalas, meski harus menyerahkan nuraninya pada kegelapan. Namun kamu, wahai jiwa terpilih, tidak perlu takut. Ingatlah, iri hati hanya menyasar mereka yang memiliki sesuatu yang berharga. Iri tidak akan pernah mengejar orang yang tidak memiliki apapun. Maka jika kamu menjadi target, itu artinya kamu punya cahaya yang tidak mereka miliki. Kamu memiliki keistimewaan yang bahkan kamu sendiri belum sepenuhnya sadari. Dan jangan khawatir, karena dalam setiap gangguan yang datang, ada kekuatan baru yang sedang dibangkitkan dalam dirimu. Dalam setiap kedengkian yang dilemparkan, ada pagar tak terlihat yang sedang diperkuat oleh semesta. Dan dalam setiap usaha mereka untuk menjatuhkanmu, sesungguhnya mereka sedang menggali lubang untuk dirinya sendiri. Biarkan mereka iri. Biarkan mereka memfitnah. Biarkan mereka berjalan ke tempat gelap untuk menyerumu dalam ritual mereka yang tersembunyi. Karena kamu tidak berjalan sendirian. Ada cahaya yang menyertaimu. Ada tangan tak terlihat yang selalu menjaga langkahmu. Dan akan tiba masanya, semua yang gelap akan terbakar oleh cahayamu sendiri. Teruslah melangkah, meski pelan. Teruslah tersenyum, meski dunia mengerutkan dahi padamu. Teruslah hidup, meski kematian ingin membisukan semangatmu. Karena sesungguhnya, yang akan menang bukan mereka yang bersorban dan melantunkan ayat sambil mengirim sihir, tapi mereka yang menjaga hati, jujur dalam laku, dan tidak pernah menjual cahaya Tuhan untuk kepentingan pribadi. Mereka boleh iri, tapi kamu tetap terberkati, dan itu tidak akan pernah bisa mereka curi. Bagian 2. Dukun berkedok. Ustadz, ketika jubah putih menyembunyikan luka hitam. Tidak semua yang memakai jubah putih membawa ketulusan. Tidak semua yang berbicara atas nama langit benar-benar menyampaikan cahaya. Di zaman ini kegelapan tidak lagi datang dalam rupa yang jelas. Ia bersembunyi di balik simbol-simbol suci, menyusup ke balik kata-kata indah, dan bahkan bersandar pada ayat-ayat yang suci. Namun semua itu hanya topeng. Topeng untuk menyembunyikan luka batin yang telah menjelma menjadi niat jahat. Beginilah wajah zaman yang kita hadapi hari ini. Dukun tidak lagi tinggal di pondok tua di ujung hutan, tidak lagi memakai jimat mencolok dan kemenyan menyengat. Kini mereka tampil bersih, rapi, dengan sorban melilit kepala dan kitab suci di tangan. Mereka menyebut diri sebagai ustadz, guru spiritual, bahkan pembimbing jiwa. Tapi hatinya tak pernah jujur. Mereka bukan juru dakwah. Mereka adalah pedagang energi gelap yang menyamar sebagai penjaga cahaya. Mereka mengaku punya ilmu hikmah, padahal itu adalah mantra-mantra gelap yang dibungkus ayat suci. Mereka bilang, saya hanya membantu mengembalikan kiriman. Padahal mereka sedang membuat kiriman baru untuk menyakiti orang lain. Mereka katakan bahwa saya hanya menolong agar rumah tangga seseorang harmonis. Padahal yang mereka kirim adalah pengunci hati dan pemutus kasih sayang. Ini bukan lagi ilmu spiritual. Ini adalah transaksi kegelapan yang dibungkus keindahan. Sungguh mengerikan saat agama dijadikan alat untuk menyakiti, bukan menyembuhkan. Ketika doa diperdagangkan, dan ayat dijadikan senjata. Mereka melantunkan kalimat suci, tapi dengan niat untuk menyakitimu. Mereka menyebut nama Tuhan, tapi hatinya terhubung ke sumber yang gelap. Inilah wajah baru dari dunia sihir yang disamarkan. Dan ironisnya, mereka bukan hanya menjebak orang-orang yang berniat jahat, tapi juga menipu orang-orang awam yang sedang terluka, yang hatinya sedang gelap karena dendam atau kecewa.
Mereka memanfaatkan kesedihan seseorang untuk menariknya ke dalam lingkaran kejahatan. Mereka tahu, ketika hati manusia sedang rapuh, ia akan mencari solusi tercepat. Dan sihir adalah jalan pintas paling memikat, meski ujungnya adalah kehancuran. Mereka tahu cara merayu. Mereka akan berkata, ini hanya ikhtiar. Mereka akan mengutip kisah-kisah masa lalu untuk melegalkan aksinya. Mereka akan tampil tenang, meyakinkan, dan bahkan membuatmu merasa seolah kamu sedang dibimbing oleh cahaya. Padahal sesungguhnya kamu sedang dituntun masuk ke dalam kegelapan yang paling sunyi. Maka waspadalah, wahai jiwa terpilih. Jangan tertipu oleh pakaian. Jangan terpesona oleh bahasa yang terdengar lembut. Jangan silau oleh embel-embel agama. Karena tidak semua yang berbicara tentang surga benar-benar berasal dari langit. Banyak yang hanya mengutip ayat, tapi hatinya tidak terhubung dengan cinta Tuhan. Banyak yang membaca doa, tapi niatnya adalah mengikat dan menjerat. Kamu harus tahu bahwa sihir yang paling berbahaya bukan yang dilakukan secara terang-terangan, tetapi yang dibungkus dengan kebajikan palsu. Yang paling mematikan bukan mantra yang dilempar di malam hari, tapi doa-doa yang dibacakan dengan niat menjatuhkan. Karena kata-kata suci yang digunakan untuk mencelakai, justru menjadi racun paling halus yang menghancurkan kehidupan seseorang tanpa disadari. Namun kamu tidak perlu takut, tidak perlu lari. Karena apapun yang datang dari kegelapan akan selalu kalah oleh cahaya yang tulus. Doa yang lahir dari cinta akan selalu lebih kuat dari mantra yang lahir dari dendam. Dan niat yang murni akan selalu menjadi benteng bagi mereka yang tahu caranya menjaga hati. Selama kamu menjaga niatmu tetap bersih. Selama kamu tidak membalas kebencian dengan kebencian. Selama kamu tetap terhubung pada Sang Pencipta dengan hati yang jujur. Maka tidak ada mantra, tidak ada jin, tidak ada sihir yang bisa menembus benteng cahaya yang ada dalam dirimu. Biarkan mereka terus bersembunyi di balik jubah putih. Biarkan mereka terus berdagang ayat. Tapi kamu, jangan ikut menjual jiwamu. Karena jiwa yang menjaga kemurniannya akan menjadi cahaya yang membakar seluruh kegelapan yang mengintainya. Jangan goyah, jangan ragu. Kamu bukan hanya manusia biasa. Kamu adalah jiwa terpilih yang dilindungi oleh kehendak ilahi. Dan siapapun yang mencoba menjatuhkanmu lewat jalan gelap, akan jatuh dalam lubangnya sendiri. Tetap berjalan dalam terang. Meski dunia seolah memihak gelap. Karena pada akhirnya, yang menang bukan mereka yang terlihat paling suci, tapi yang benar-benar menjaga hatinya tetap putih, meski tak pernah pamer kesucian. Bagian 3. Tanda-tanda kamu sedang diserang dari dunia gaib. Kadang, kehidupan terasa seperti labirin yang senyap. Kamu bangun pagi dengan hati yang berat. Bukan karena lelah, tapi karena ada yang mengikat. Langkahmu tersendat. Bukan karena kamu tidak mau bergerak, tapi karena ada sesuatu yang tak terlihat, yang menarikmu untuk tetap diam. Dan kamu pun bertanya-tanya dalam diam. Ada apa denganku? Mengapa semuanya terasa berbeda? Dalam perjalanan spiritualmu, kamu akan sampai pada satu titik di mana segala yang terlihat tidak lagi mampu menjelaskan apa yang kamu rasakan. Kamu telah berusaha, kamu telah berdoa, kamu telah melakukan semua hal yang logis. Namun tetap saja ada hal-hal aneh yang tak bisa kau pahami dengan pikiran biasa. Disinilah kamu perlu memahami. Dunia ini tidak hanya terdiri dari yang tampak. Ada alam lain yang berdampingan denganmu. Diam, tapi mempengaruhi. Sunyi, tapi menggerakkan. Dan ketika kamu menjadi target, terutama oleh mereka yang mencoba menyakitimu melalui jalan sihir, santet, atau gangguan jin, maka semesta akan mengirimkan tanda. Tanda yang tidak bisa kamu lihat, tapi bisa kamu rasakan. Dan hanya mereka yang peka yang mampu membaca isyarat-isyarat itu. Berikut adalah beberapa tanda yang sering muncul ketika kamu sedang diserang dari dimensi gaib. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar kamu lebih waspada dan mengenalinya dengan hati yang tenang. Pertama, rasa takut yang tidak wajar. Tiba-tiba kamu menjadi cemas tanpa sebab. Takut sendirian di rumah. Takut menatap cermin. Takut akan masa depan yang padahal belum terjadi. Ketakutan itu bukan dari logika, melainkan getaran dari energi gelap yang mencoba menyusup ke dalam jiwamu. Kedua, mimpi-mimpi buruk yang berulang. Kamu sering terbangun karena mimpi dikejar, diserang, atau dipatuk hewan buas. Atau kamu melihat seseorang yang telah lama meninggal, datang tanpa suara.
Mimpi bukan hanya bunga tidur. Dalam banyak kasus, mimpi adalah pesan dari alam lain yang mencoba menyentuh kesadaranmu. Ketiga, rezeki yang terasa seperti disumbat. Usahamu besar, tapi hasilmu kecil. Peluang datang, tapi selalu batal. Proyek hampir selesai, tapi tiba-tiba rusak. Dan semua terjadi tanpa alasan yang logis. Seolah ada tangan tak kasat mata yang menarik rezekimu menjauh setiap kali kamu hampir menggapainya. Keempat, perasaan diawasi, meski kamu sedang sendiri. Kamu merasa ada yang memperhatikanmu. Di kamar, di jalan, bahkan saat kamu beribadah. Bulu kudukmu berdiri, dan kamu merasa seperti tidak pernah benar-benar sendiri. Ini adalah getaran yang datang dari entitas lain yang mencoba mendekat. Kelima, tubuh yang lelah tanpa sebab. Kamu tidur cukup, makan cukup, tapi badanmu terasa berat. Seolah kamu memikul sesuatu yang tak kamu lihat. Kadang disertai sakit kepala yang berpindah-pindah, atau nyeri pada bagian tubuh tertentu, terutama di pundak dan leher. Jika kamu mengalami 2 atau lebih dari tanda-tanda ini secara bersamaan, dan berulang dalam waktu yang lama, maka jangan anggap remeh. Itu bisa menjadi pertanda bahwa kamu sedang menjadi sasaran dari niat jahat yang dikirim melalui jalur energi gaib. Tapi dengarlah ini baik-baik. Tidak ada satupun serangan yang bisa menyentuhmu tanpa izin dari Yang Maha Melindungi. Dan setiap gangguan yang datang padamu, bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu sedang dikuatkan. Karena semesta sedang mengajarkanmu untuk mengenali medan pertempuran yang lebih halus dari sekadar ucapan dan perbuatan. Kamu bukan korban. Kamu adalah kesadaran yang sedang dibangkitkan. Kamu bukan sasaran. Kamu adalah cahaya yang sedang diuji apakah mampu bersinar di tengah kegelapan. Dan setiap rasa takut, setiap mimpi buruk, setiap hambatan, bukanlah akhir, tapi pintu menuju peningkatan kesadaranmu. Karena hanya mereka yang memiliki potensi besar yang akan diuji sebesar itu. Hanya mereka yang akan naik ke tingkatan lebih tinggi yang harus melewati medan gaib seperti ini. Jadi jangan panik, jangan menyerah, jangan merasa kamu sendirian. Kamu sedang dibentuk. Kamu sedang diajari untuk mengenali bahwa dunia ini lebih luas dari yang tampak oleh mata. Bahwa kamu memiliki kekuatan spiritual yang lebih besar dari yang kamu sadari. Dan bahwa kamu tidak akan pernah dibiarkan sendirian oleh semesta yang menciptakanmu. Percayalah, setiap serangan yang datang hanya akan menjadi pijakan bagi jiwamu untuk naik lebih tinggi. Tetap waspada, tetap murni, dan tetap terhubung dengan cahaya. Karena kamu bukan hanya sekadar manusia biasa. Kamu adalah penjaga cahaya yang sedang dibangkitkan kesadarannya. Bagian 4. Kau dibius oleh kebisingan yang tak berguna. Wahai jiwa yang terpilih, tidakkah kau rasakan bahwa dunia kini begitu bising? Bukan hanya bising oleh suara kendaraan, mesin, atau keramaian pasar, tetapi bising oleh informasi yang datang dari segala arah. Setiap detik, setiap menit, setiap saat, ponselmu menyajikan lautan suara dan gambar yang tak pernah diam. Namun yang paling berbahaya dari semua itu adalah kebisingan yang tak berguna. Kebisingan yang tidak membangunkan jiwamu, melainkan meninabobokannya. Kebisingan yang tidak membuatmu semakin sadar, tapi semakin kabur. Engkau duduk diam, tetapi pikirannya berisik. Engkau terbaring istirahat, tapi jiwanya tidak tenang. Engkau mencoba hening, namun layar kecil itu terus memanggilmu dengan suara-suara yang membius. Lihat ini. Klik ini. Jangan sampai ketinggalan. Dan tanpa sadar, engkau pun ikut masuk dalam gelombang besar yang menyeretmu jauh dari kedalaman. Wahai engkau yang sedang mencari arah, dengarlah ini. Kebisingan tidak selalu datang dalam bentuk suara keras. Kadang ia datang dalam bentuk komentar-komentar kosong. Dalam potongan video lucu yang hanya bertahan beberapa detik. Dalam cerita-cerita selebriti maya yang hidupnya tak ada sangkut pautnya dengan pertumbuhan jiwamu. Dalam perdebatan yang membakar emosi, tapi tidak menyalakan pemahaman. Kebisingan itu tidak membuatmu menjadi bijak. Ia hanya membuatmu teralihkan. Kau tahu segalanya tapi tidak memahami apa-apa. Kau tertawa di luar, tapi kosong di dalam. Dan hari-harimu berakhir tanpa makna, karena waktumu habis untuk mendengarkan kebisingan yang tak menumbuhkan. Tidakkah engkau rindu akan kesunyian yang menyembuhkan? Tidakkah engkau ingin kembali mendengar suaramu sendiri? Bukan suara dari luar, tapi suara batin yang selama ini kau bungkam karena terlalu sibuk menyimak dunia? Jiwa manusia butuh keheningan seperti tubuh butuh napas.
Dan dalam keheningan itulah, engkau bisa menemukan arah, tujuan, bahkan arti dari setiap luka dan perjalanan yang kau lalui. Namun kini, layar itu tak memberimu ruang untuk hening. Ia mendesakmu untuk terus aktif, terus melihat, terus tahu, terus terlibat. Padahal yang engkau butuhkan bukan lebih banyak informasi, melainkan lebih dalam pemahaman. Bukan lebih banyak cerita orang, melainkan lebih dekat pada kisahmu sendiri. Lalu engkau bertanya, apa salahnya bersenang-senang? Tidak salah, wahai jiwa yang penuh cahaya. Sungguh, tidak ada yang salah dengan tawa, hiburan, atau menyimak kabar. Yang menjadi masalah adalah ketika semua itu menggantikan kesadaranmu, ketika semua itu mengusir ketenangan hatimu, ketika semua itu menumpuk, tapi tidak memperkaya. Saat itulah, kebisingan telah berubah menjadi racun yang manis. Namun jangan bersedih, jangan merasa kalah, karena kesadaran adalah obat dari kebisingan. Saat engkau mulai sadar bahwa hatimu lelah karena terlalu banyak mendengar yang tidak perlu, saat itulah pintu pemulihan mulai terbuka. Ambillah kembali ruangmu. Sediakan waktu untuk hening. Jauhkan diri sejenak dari layar. Bukan karena engkau membenci dunia, tapi karena engkau ingin kembali merangkul dirimu sendiri. Duduklah di tempat yang tenang. Tarik napas perlahan. Tutup matamu. Dan biarkan semua kebisingan itu mengalir pergi. Dengarkan suaramu sendiri, yang selama ini tenggelam dalam hiruk-pikuk luar. Suara yang tahu kemana engkau harus pergi. Suara yang mengenal luka dan impianmu. Suara yang telah lama menunggu untuk kau dengarkan kembali. Wahai jiwa yang terpilih, kebisingan dunia tidak akan pernah benar-benar habis. Tapi engkau bisa memilih. Apakah akan terus larut di dalamnya? Atau mulai menepi, mencari makna di balik diam? Karena dalam diam yang sejati, engkau akan kembali menemukan kekuatanmu. Engkau akan kembali menemukan suaramu. Dan engkau akan kembali menjadi dirimu yang paling utuh. Bukan karena engkau menjauh dari dunia, tapi karena engkau memilih untuk hidup dengan kesadaran yang penuh di tengah dunia yang terlalu bising. Bagian 5. Senjata gaib yang membuatmu kebal, bukan untuk menyerang, tapi untuk bertahan. Dalam dunia yang tak terlihat, di balik tirai realitas yang biasa, terdapat medan perang sunyi. Bukan perang dengan pedang dan darah, tetapi perang dengan energi dan niat. Dan jika kamu adalah jiwa yang telah dibidik oleh kedengkian, maka kamu perlu tahu, kamu tidak butuh membalas. Kamu tidak perlu ikut bermain di medan kegelapan. Kamu hanya perlu bertahan. Dan untuk bertahan, kamu perlu senjata gaib yang berasal dari cahaya. Senjata-senjata ini bukan benda yang bisa kamu pegang, bukan jimat yang kamu sembunyikan di balik baju, bukan juga benda keramat yang harus kamu bawa kemana-mana. Senjata ini jauh lebih halus, lebih dalam, lebih kuat. Ia lahir dari kesadaranmu, tumbuh dari hatimu, dan mengalir dari hubunganmu dengan Sang Pencipta. Berikut adalah 5 senjata gaib yang membuatmu kebal dari segala kiriman niat jahat, yang akan membuatmu tetap berdiri kokoh meski badai sihir datang bertubi-tubi. Pertama, zikir pagi dan petang. Ini bukan ritual yang kosong. Ini adalah pelindung. Setiap kalimat yang kamu ucapkan dengan hati yang hadir adalah pagar energi yang tidak bisa ditembus oleh siapapun. Pagi adalah waktu ketika alam membuka gerbangnya, dan petang adalah waktu ketika langit menutup pintunya. Di 2 waktu itu, kamu berdiri sebagai penjaga dirimu sendiri. Kalimat suci yang kamu lantunkan bukan hanya doa, tapi cahaya yang mengelilingi tubuhmu. Dan siapapun yang mencoba menyentuhmu dengan niat gelap, akan terbakar oleh kekuatan doa yang tulus. Kedua, air dan kesucian niat dalam mandi sebelum subuh. Air adalah simbol pembersihan. Bukan hanya jasmani, tapi juga batin. Ketika kamu mandi sebelum subuh, air bukan hanya membasahi tubuhmu, tetapi juga membersihkan energi yang melekat dari mimpi, dari kiriman, dari perasaan negatif yang dikumpulkan sepanjang malam. Air yang dingin, bersatu dengan niat yang suci, adalah gabungan paling ampuh untuk menetralisir segala serangan halus. Lalu saat air itu menyentuh ubun-ubunmu, niatkan, aku sedang membersihkan diriku dari segala yang bukan milikku. Aku kembali kepada kesejatian diriku.
dan tubuhmu pun akan diselimuti oleh lapisan cahaya bening yang tidak terlihat oleh mata, tapi dirasakan oleh semesta. Ketiga, tidak menyimpan dendam, karena dendam adalah pintu masuk energi gelap. Kamu mungkin terluka. Kamu mungkin dikhianati, disakiti, difitnah. Tapi jangan biarkan luka itu tumbuh menjadi dendam. Karena saat kamu menyimpan dendam, kamu membuka pintu dari dalam untuk energi gelap itu masuk. Bukan mereka yang membuatmu rapuh, tapi kebencianmu sendiri yang melemahkanmu. Ampunilah, bukan karena mereka layak, tapi karena kamu layak mendapatkan ketenangan. Maafkanlah, bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu tidak ingin membawa racun dalam perjalanan suci jiwamu. Kamu bukan bejana untuk dendam. Kamu adalah bejana untuk cahaya. Keempat, bersedekah di saat sempit. Karena itu adalah jaring pengaman dari langit. Banyak orang hanya bersedekah ketika lapang. Tapi justru ketika kamu bersedekah di saat kamu sendiri sedang sempit, itulah saat ketika semesta membuka gerbang-gerbang rahmat dan perlindungan. Sedekah adalah bentuk kepercayaan tertinggi kepada kehidupan. Bahwa kamu percaya, memberi tidak akan membuatmu miskin, justru menjadikanmu tak tersentuh. Tidak ada sihir yang bisa menyentuh hati yang ringan memberi, karena tangan yang memberi adalah tangan yang dijaga. Dan rezeki yang dibagikan adalah aliran yang tak bisa dihentikan oleh kiriman gaib manapun. Kelima, doa sebelum tidur, dengan niat menyelimuti rumah, dan tubuhmu dengan cahaya tidur, adalah momen paling rawan. Saat tubuh terlelap, roh pun menjelajah. Dan pada saat itu, banyak kiriman gelap yang mencoba masuk lewat mimpi, lewat rasa takut, lewat sesak napas saat tidur. Tapi jika sebelum tidur, kamu menyelimuti tubuhmu dengan doa, menyebut nama Sang Pencipta sambil memejamkan mata, maka tubuhmu akan dijaga oleh cahaya. Niatkan saat itu juga. Aku tidur dalam penjagaanmu, wahai Sang Pemilik jiwa. Lindungilah rumahku, jiwaku, anak-anakku, dan semua yang aku cintai dari segala yang gelap. Dan malam pun akan menjadi selimut yang aman, bukan perangkap. Wahai jiwa terpilih, senjata-senjata ini mungkin tak terlihat. Tapi justru karena ia tak terlihat, ia menembus lebih dalam dari apapun yang bisa disentuh oleh tangan manusia. Kamu tidak perlu menyerang. Kamu tidak perlu meniru mereka yang bermain di jalur hitam. Kamu cukup bertahan dengan cahaya. Dan percayalah, ketahanan dalam terang akan selalu menang dari serangan dalam gelap. Jangan pernah lupakan ini. Kebal sejati bukan datang dari jimat atau ritual khusus. Kebal sejati datang dari hati yang bersih dan niat yang murni. Karena tidak ada sihir yang bisa melukai jiwa yang terhubung pada cahaya tertinggi. Dan kamu adalah jiwa itu. Bagian 6. Kenali dirimu, maka tak ada yang bisa menyentuhmu. Ada satu kekuatan yang paling ditakuti oleh dunia kegelapan. Bukan mantra, bukan jimat, bukan pula kekuasaan atau kekayaan. Kekuatan itu bernama kesadaran atas siapa dirimu yang sesungguhnya. Karena ketika seseorang telah mengenali dirinya, maka ia menjadi benteng yang tak tertembus, cahaya yang tak bisa dipadamkan, dan sungai spiritual yang mengalir melewati segala macam rintangan tanpa kehilangan arah. Selama ini mereka bisa menyentuhmu bukan karena mereka kuat, tetapi karena kamu lupa akan siapa dirimu sebenarnya. Kamu hidup terlalu lama dengan menyangka bahwa kamu hanya tubuh, hanya daging, hanya pikiran. Padahal, kamu lebih dari itu. Kamu adalah ruh abadi, partikel cahaya, pancaran dari sumber yang tak terhingga. Tubuhmu mungkin bisa disentuh oleh mantra, tapi ruhmu tidak akan pernah. Dunia sihir, santet, dan gangguan energi gelap hanya bekerja pada lapisan luar manusia. Mereka bisa membuat langkahmu berat. Mereka bisa membuat tidurmu tidak lelap. Mereka bisa mencoba mempengaruhi emosi dan perasaanmu. Tapi semua itu akan runtuh saat kamu kembali ke pusat kekuatanmu. Kesadaran akan jati dirimu yang suci. Mereka takut pada orang yang tahu siapa dirinya. Karena orang seperti itu tak bisa diombang-ambingkan. Ia tidak takut akan kehilangan. Tidak gemetar di hadapan ancaman. Ia tahu bahwa kekuatannya bukan berasal dari luar, bukan dari benda, bukan dari orang lain, tetapi dari dalam. Dari titik terdalam dalam dirinya yang selalu terhubung dengan sumber segala cahaya. Maka kini, tanyalah dirimu dengan jujur. Siapakah aku sebelum nama diberikan padaku?
Siapakah aku sebelum dunia menyematkan identitas, gelar, dan status padaku? Siapakah aku di balik tubuh yang bisa sakit, menangis, dan lelah ini? Jawaban dari pertanyaan itu bukan sekadar kata-kata. Itu adalah kesadaran. Kesadaran bahwa kamu adalah bagian dari kekuatan yang tidak bisa disentuh oleh siapapun. Bahwa kamu adalah ruh yang tidak bisa dikunci oleh mantra. Bahwa kamu adalah bagian dari semesta yang tak akan pernah hilang dalam gelap. Ketika kamu benar-benar sadar akan hal ini, maka tak satu pun energi gelap yang berani mendekat. Bukan karena kamu melawan, tapi karena kamu melampaui. Bukan karena kamu menyerang balik, tapi karena kamu berdiri dalam cahaya yang tidak bisa disentuh oleh siapapun. Ibarat matahari, kamu tidak perlu menyuruh malam untuk pergi. Kamu cukup bersinar, dan kegelapan akan lenyap dengan sendirinya. Jangan biarkan dirimu terikat pada ketakutan yang diciptakan oleh dunia luar. Mereka boleh mengancammu, mengirimkan niat jahat, bahkan mencoba merusak langkahmu. Tapi selama kamu tahu siapa dirimu, tidak ada yang bisa merusakmu. Kamu bukan korban. Kamu bukan sasaran. Kamu adalah penjaga terang, penjelajah langit. Dan setiap doa yang kamu panjatkan dari hati yang penuh keyakinan, bukan hanya melindungimu, tetapi juga membakar setiap niat jahat yang ditujukan padamu. Ketika kamu sadar siapa dirimu, maka kamu tidak akan meminta perlindungan, karena kamu tahu, kamu adalah perlindungan itu sendiri. Kamu adalah perpanjangan tangan dari Sang Cahaya. Dan seperti lilin yang menyala di ruang paling gelap, kamu tidak memerlukan keramaian untuk membuktikan bahwa kamu ada. Cahayamu cukup. Ingatlah, wahai jiwa yang sedang bangkit, tidak ada sihir yang lebih kuat dari jiwa yang sadar. Tidak ada santet yang bisa menembus hati yang jernih. Tidak ada dukun yang bisa menaklukkan manusia yang mengenali ruhnya sendiri. Mereka boleh mengirim, mereka boleh membisik. Tapi selama kamu teguh berdiri dalam cahaya, semua itu akan luruh di hadapanmu. Seperti debu yang tak mampu menembus perisai langit. Maka kini, kembalilah kepada dirimu. Berhentilah mencari pelindung di luar. Karena yang kamu cari, telah lama hidup dalam dirimu sendiri. Bagian 7. Doa jiwa, terpilih yang tak bisa dikalahkan. Dan tibalah kita pada puncak perjalanan ini. Wahai jiwa yang sedang terbangun. Setelah semua luka, setelah semua kesadaran, setelah semua serangan yang tak kasat mata, kamu masih berdiri. Masih bernapas. Masih melangkah. Itu saja sudah cukup membuktikan bahwa kamu bukan manusia biasa. Kamu adalah jiwa terpilih. Mereka mungkin pergi ke dukun, memanggil jin, membaca mantra dengan niat menjatuhkanmu. Mereka mungkin mengirimkan rasa takut dari kejauhan, berharap hidupmu karam, tapi nyatanya, kamu tetap di sini. Bukan hanya bertahan, tapi tumbuh. Bukan hanya selamat, tapi bersinar lebih terang dari sebelumnya. Kamu telah belajar bahwa kekuatan tidak hanya berasal dari dunia fisik, tapi juga dari dunia batin yang tenang dan bersih. Kamu tahu kini bahwa santet tidak lebih kuat dari keyakinan, bahwa niat jahat tidak lebih besar dari kasih sayang, bahwa doa yang tulus tidak pernah kalah dari segala sihir dan tipu daya. Sekarang, saatnya kamu memeluk jiwamu sendiri. Menghargai segenap perjuanganmu yang tak pernah dilihat oleh siapapun. Menepuk bahumu yang selama ini kau anggap lemah, padahal di sanalah keteguhan tak terlihat itu berdiam. Kini, saatnya kamu berdoa bukan dengan kata-kata kosong, tetapi dengan jiwa yang sadar dan hati yang menyala. Karena sesungguhnya, doa yang keluar dari jiwa yang mengenal dirinya adalah doa yang mengguncang langit dan memecah segala rantai kegelapan. Ucapkan ini dalam hatimu, setiap pagi, setiap malam, dengan keyakinan penuh. Aku adalah ciptaan dari cahaya agung yang tidak bisa dijamah oleh gelap. Aku berjalan bukan karena kuatku, tapi karena ada yang menopangku dari tempat tinggi. Aku tidak takut pada sihir, karena aku terhubung dengan kekuatan yang menciptakan segalanya. Aku tidak gentar pada mantra, karena aku sendiri adalah doa yang hidup. Aku tidak terguncang oleh niat jahat, karena hatiku sudah penuh oleh niat baik. Aku bukan korban. Aku bukan sasaran. Aku adalah penjaga cahaya, pelindung kedamaian, penjaga rahasia semesta. Siapapun yang mencoba menjatuhkanku akan tenggelam dalam cahayaku sendiri. Dan siapapun yang ingin melihatku hancur akan buta oleh sinarku yang semakin terang.
Aku diciptakan untuk berdiri, bukan untuk menyerah. Aku ditakdirkan untuk bangkit, bukan untuk tenggelam. Aku terluka, tapi aku sembuh. Aku diuji, tapi aku mengerti. Aku tidak sendirian. Aku tidak akan pernah ditinggalkan. Karena aku adalah bagian dari kekuatan yang tak terkalahkan. Doa ini bukan mantra. Ini adalah pernyataan kesadaran. Ketika kamu mengucapkannya dengan hati yang penuh, maka seluruh semesta akan bergetar menguatkanmu. Seluruh energi baik akan berkumpul menjagamu. Dan setiap makhluk tak kasat mata yang berniat jahat akan tersungkur sebelum sempat menyentuhmu. Dan ingatlah, wahai jiwa yang terpilih, kamu tidak sedang melawan siapapun. Kamu hanya sedang menegakkan terang di dalam dirimu. Kamu tidak perlu membalas apapun, karena setiap cahaya yang kamu pancarkan akan menjadi jawaban bagi semua kegelapan yang pernah dikirimkan padamu. Jadilah doa yang berjalan. Jadilah cahaya yang bernapas. Jadilah kekuatan yang hadir dalam diam. Karena kamu telah memahami rahasia agung ini, bahwa tidak ada satupun kekuatan jahat di alam ini yang bisa mengalahkan jiwa yang telah kembali mengenal dirinya. Dan kamu telah kembali. Selamat datang wahai cahaya yang tak bisa dikalahkan. Langit bersaksi atas kesadaranmu, dan bumi pun tenang karena kamu masih berjalan di atasnya, bukan dengan rasa takut, tapi dengan keberanian yang lahir dari kedalaman jiwamu sendiri. Penutup, saatnya kamu berdiri sebagai cahaya itu sendiri. Wahai jiwa yang telah membaca hingga titik ini, kamu bukan lagi sosok yang sama seperti saat kamu memulai perjalanan ini. Kamu telah melihat luka-luka yang tak tampak. Kamu telah mengenali kegelapan yang menyamar dalam balutan kesucian. Kamu telah menyaksikan bagaimana iri hati bisa menjadi panah tak kasat mata yang dilempar diam-diam. Tapi kamu juga telah menyadari sesuatu yang jauh lebih besar, bahwa kamu tidak akan pernah sendirian, dan kamu tidak akan pernah kalah. Mereka boleh datang ke dukun berkedok ustadz. Mereka boleh mencoba membungkus kebencian dalam doa-doa gelap. Mereka boleh menaruh namamu di atas tanah, diikat, ditanam, diserahkan pada jin yang mereka puja. Tapi kamu telah memutuskan untuk bangkit. Telah memilih untuk sadar. Telah memilih untuk menjadi terang yang tak bisa padam. Semua serangan itu hanyalah ujian. Bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk menyadarkanmu siapa kamu sebenarnya. Bahwa kamu bukan hanya sekadar tubuh yang berjalan. Kamu adalah penjaga damai dalam dunia yang penuh badai. Kamu adalah pembawa cahaya dalam zaman yang gemetar oleh bayang-bayang. Kini tak perlu lagi kamu takut. Tak perlu lagi kamu sembunyi. Tak perlu kamu balas keburukan dengan keburukan. Karena kamu tahu, balasan terbaik dari gelap adalah bersinar lebih terang. Biarkan mereka terjebak dalam lingkar dendamnya sendiri. Kamu cukup melangkah, dengan tenang, dengan teduh, dengan hati yang tidak pernah membenci. Karena kemenangan yang sejati bukan ketika musuh tumbang, tapi ketika hatimu tetap jernih meski dilukai, tetap kuat meski dicoba, dan tetap lembut meski dicurigai. Jadilah seperti langit, luas, tinggi, dan tak bisa disentuh oleh panah yang dilempar dari tanah. Jadilah seperti air, tenang di permukaan, tapi memiliki kekuatan yang bisa menembus bebatuan paling keras. Dan jadilah seperti cahaya, yang cukup menjadi dirinya sendiri untuk menghapuskan seluruh kegelapan. Kini, saatnya kamu berjalan bukan dengan rasa takut, tapi dengan penuh keagungan, penuh keyakinan, dan penuh cinta. Karena kamu bukan siapa-siapa, kecuali jiwa terpilih yang telah menemukan dirinya kembali. Dan siapa yang mengenal dirinya, telah membuka pintu untuk mengenal seluruh rahasia semesta.